Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan senantiasa mempermudah langkah kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita sebagai gurunya umat Islam, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di yaumul hisab kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kisah singkat perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang mana kita tahu bersama bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW ini meliputi dua tahap. Yang pertama, dakwah secara sirriyah, yaitu secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, dakwah secara jahriyah atau secara terang-terangan diketahui penduduk Mekah pada umumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, datanglah malaikat Jibril alaihissalam seraya membawa wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengulangi ayat ini sampai 3 kali, tetapi Nabi Muhammad SAW merasa takut, merasa gemetar, belum bisa mengucapkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya menemui Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Khadijah, "Wahai Khadijah," dan menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya di Gua Hira. "Wahai Khadijah, selimutilah aku." Dalam keadaan takut dan gemetar, kemudian Khadijah menghampiri Nabi Muhammad SAW, lalu menyelimuti Nabi Muhammad SAW dan menenangkan Nabi Muhammad SAW. Merasa Nabi Muhammad SAW ini sudah cukup tenang, kemudian membawanya menemui pamannya Sayyidina Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Waraqah bin Naufal ini adalah seorang penganut agama Masehi yang taat mempelajari ajaran kitab Taurat dan Injil, sehingga Waraqah bin Naufal ini mengetahui bahwa yang datang ini bakal kelak akan diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi penutup seluruh nabi.
Sehingga kemudian Waraqah bin Naufal ini menenangkan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, demi Tuhanku yang jiwaku berada di genggamannya, bahwa engkau ini akan menjadi umat Nabi ini, bahwa yang datang itu benar-benar malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, dan meyakinkan Nabi Muhammad bahwa itu yang datang di Gua Hira itu benar-benar malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu. Lalu kemudian Nabi Muhammad bersama Sayyidina Khadijah balik. Disebutkan dalam sirah nabawiyah bahwa kurun waktu antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu selama 3 tahun. 3 tahun lamanya baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW ini menyadari bahwa dirinya itu benar-benar diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul yang akan menyampaikan risalah kebenaran. Barulah Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah secara rahasia-rahasia, yaitu meliputi yang pertama keluarga serumah, kerabat, teman terdekat. Siapa mereka? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini adalah sosok istri yang baik, sosok istri yang selalu menenangkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan, menceritakan dan mengajak Sayyidina Khadijah bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul. Sayyidina Khadijah pun menerima dan mengucapkan syahadat menjadi seorang muslim. Kemudian di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kita tahu di mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang teman setia, teman Nabi Muhammad SAW, sahabat setianya. Dan kemudian Rasulullah pun mengajak, dan Abu Bakar As-Siddiq mau menerima ajakan dan kemudian masuk Islam. Di sana ada Ali bin Abi Thalib. Nah, diceritakan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Ali bin Abi Thalib ini baru berumur 10 tahun. Tetapi karena hidayah Allah, maka bergeraklah hatinya untuk mau menerima ajaran Islam. Di sana ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan. Di sana ada Talha bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Haris. Nah, mereka itulah orang-orang yang pertama mau menerima ajakan dan mau menerima ajaran Islam, sehingga mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama menerima Islam. Dan kemudian banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya dalam berdakwah. Tetapi mereka tetap menjalaninya dengan sabar, dengan tabah, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang kedua yaitu dakwah secara jahriyah atau terang-terangan, diketahui penduduk Mekah pada umumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampailah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan olehmu dan berpalinglah kamu terhadap orang-orang musyrik.
Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, diketahui penduduk Mekah. Tentu banyak sekali rintangannya karena penduduk Mekah sangat marah, sangat tidak senang. Karena pada saat itu penduduk Mekah masih menyembah berhala. Mereka tidak mau agama nenek moyangnya dihancuri atau ditinggalkan begitu saja. Berbagai cara mereka lakukan, menghalangi dakwah Nabi, mengusir, memboikot. Tetapi mari kita lihat saudara-saudaraku bahwa setiap perjalanan dakwah Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW, dakwah-dakwah sebelumnya, bahwa selalu sunnatullahnya selalu ada hambatan dan rintangan. Bagaimana kita lihat Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka itulah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diberi kelebihan yang luar biasa, sehingga apapun masalahnya mereka tetap sabar dan tabah menjalani misi yang mereka sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kembali ke pribadi individu kita masing-masing, bahwa dakwah ini akan tetap kita perjuangkan, akan tetap kita teruskan selagi rahmat Allah itu masih ada. Mungkin sekian saja apa yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan kekhilafan itu milik saya sendiri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.